Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul tipe, klasifikasi, dan tingkatan teknologi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Aldriosna, saya sendiri, Melissa Mincerupi, Gusmin Trilista, Gabriela Sabatini Eka, dan Yeviati Sanaya. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam pemaparan materi. Rekan-rekan saya di akan memaparkan materi, saya silakan. Baik, kita masuk dalam definisi teknologi. Yang pertama, teknologi adalah suatu sistem yang dirancang oleh manusia dengan tujuan untuk mempermudah dan menghasilkan tingkat efisiensi dan efektivitas dengan memberikan dampak yang besar, tetapi dengan tenaga yang minim. Kemudian yang kedua, teknologi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk tujuan yang tepat. Ilmu pengetahuan yang mumpuni untuk melengkapi kelangsungan kehidupan di masa mendatang yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian kita masuk dalam tipe teknologi. Adapun tipe teknologi dibagi menjadi 6 tipe, yaitu yang pertama materials teknologi atau yang berkaitan dengan bahan baku. Contohnya yaitu termasuk pengembangan material komposit untuk pesawat terbang atau pengembangan bahan rumah lingkungan untuk pengemasan. Kemudian yang kedua, production teknologi atau yang berkaitan dengan proses produksi. Contohnya yaitu penggunaan robotik dalam perakitan mobil. Kemudian yang ketiga, transportation teknologi atau teknologi yang berkaitan dengan transportasi. Contohnya misalnya pengembangan sistem kereta cepat untuk transportasi antar kota. Kemudian tipe yang keempat yaitu testing teknologi yang berkaitan dengan percobaan. Testing teknologi adalah proses untuk mengevaluasi keandalan, kinerja, dan fungsionalitas suatu perangkat lunak atau sistem. Ada beberapa berbagai jenis testing teknologi, diantaranya melibatkan yang pertama yaitu unit testing. Unit testing ini menguji setiap bagian kecil atau unit dari kode secara terpisah untuk memastikan bahwa masing-masing berfungsi dengan benar. Contohnya, pengujian fungsi-fungsi individu dalam program seperti fungsi mematikan atau metode penelusuran. Yang kedua, integration testing. Integration testing ini merupakan unit-unit yang berbeda dapat berinteraksi dan berintegrasi dengan baik ketika digabungkan. Contohnya, menguji koneksi antara modul-modul perangkat lunak dalam aplikasi. Yang ketiga, sistem testing. Sistem testing ini menguji sistem secara keseluruhan untuk memastikan bahwa semua komponen bekerja sama dengan baik dan memenuhi persyaratan fungsional. Kemudian tipe yang kelima yaitu processing teknologi. Processing teknologi umumnya mengacu pada berbagai metode dan teknik yang terlibat dalam pengolahan atau proses data atau bahan. Beberapa interpretasi umumnya melibatkan yang pertama yaitu teknologi pengolahan informasi. Teknologi pengolahan informasi ini melibatkan penggunaan komputer dan perangkat lunak untuk memproses, menyimpan, dan mengambil informasi. Yang kedua, teknologi manufaktur mengacu pada metode dan mesin yang digunakan dalam manufaktur untuk mengubah bahan mentah menjadi proses produk yang jadi. Kemudian tipe yang keenam yaitu machining teknologi. Machining teknologi merupakan bidang yang mencakup berbagai metode, proses, dan perkakas yang digunakan untuk membantu material dengan presisi, khususnya logam, guna menciptakan bentuk dan dimensi yang diinginkan. Contohnya laser cutting. Laser cutting ini memanfaatkan sinar laser untuk memotong atau membentuk material digunakan untuk pengembangan presisi pada material seperti logam, plastik, dan kertas.
dalam klasifikasi teknologi. Di sini ada 4 klasifikasi teknologi, yaitu yang pertama teknologi yang terkandung dalam peralatan. Teknologi yang terkandung dalam peralatan itu yang pertama teknologi komunikasi. Ini mencakup seperti telepon, internet, dan perangkat yang terhubung dengan jaringan yang bisa membuat kita bisa terhubung dari individu ke individu yang lain. Yang kedua itu teknologi transportasi. Ini biasa kita gunakan ketika kita bepergian, yaitu mobil, kereta, pesawat, kapal, dan lain-lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu teknologi kesehatan. Ini mencakup peralatan kesehatan yang digunakan yang bisa kita jumpai di rumah sakit untuk mengecek kesehatan kita, seperti alat medis dan alat perangkat untuk bisa mendengar. Terus yang kedua yaitu teknologi yang terkandung dalam produk. Teknologi yang terkandung dalam produk ini meliputi 2 aspek, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras ini mencakup komponen fisik seperti prosesor dan perangkat penyimpanan, sedangkan perangkat lunak ini mencakup program dan aplikasi yang mengontrol atau mengelola pada perangkat keras tersebut. Terus yang ketiga yaitu teknologi yang terkandung dalam perangkat proses. Teknologi yang terkandung dalam perangkat proses ini tidak jauh berbeda dengan teknologi dalam peralatan, di mana teknologi dalam proses ini yaitu teknologi informasi yang juga membutuhkan alat untuk mengecek atau mencari tahu tentang informasi-informasi seperti handphone, internet, dan lain-lain sebagainya. Terus ada teknologi transportasi dan teknologi media. Dan yang terakhir yaitu teknologi yang terkandung dalam produksi. Teknologi yang terkandung dalam produksi ini ada 3 kategori utama, yaitu yang pertama produk primer, pertanian atau pertambangan, dan produk sekunder yang telah dijelaskan di tipe teknologi tadi, yaitu pengelolaan bahan mentah menjadi barang jadi. Terus yang ketiga itu produksi tersier atau layanan. Setiap kategori tersebut memiliki peran penting dalam ekonomi dan mempengaruhi distribusi sumber daya serta pembagian tenaga kerja. Klasifikasi teknologi berdasarkan fungsinya ada 4, yaitu yang pertama teknologi produksi. Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang, contohnya mesin pengintal benang, mesin penggiling padi, dan mesin memotong kayu. Yang kedua, teknologi transportasi. Teknologi transportasi merupakan teknologi yang digunakan manusia untuk berpindah tempat atau bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, contohnya motor, mobil, kereta api, kapal, dan pesawat. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan seperti HP, televisi, dan internet. Yang keempat, teknologi energi. Teknologi energi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, dan mengonversi energi, contohnya pembangkit listrik, panel surya, dan baterai. Kemudian klasifikasi teknologi berdasarkan jenis industri, yaitu yang pertama teknologi pertanian. Teknologi pertanian merupakan memiliki arti sebagai penerapan dari ilmu teknik kepada kegiatan pertanian.
dalam bidang kesehatan untuk diagnostik, pengobatan, dan perawatan pasien seperti CT scan, USG, dan perawatan medis lainnya. Yang ketiga, teknologi manufaktur. Teknologi manufaktur merupakan penerapan berbagai inovasi dan metode teknologi dalam proses produksi seperti 3D printing dan AI. Selanjutnya, klasifikasi teknologi berdasarkan kompleksitasnya yang terbagi menjadi dua, yaitu teknologi dasar dan teknologi lanjutan. Teknologi dasar merujuk pada teknologi yang menjadi dasar bagi pengembangan teknologi lebih lanjut. Teknologi dasar merupakan fondasi dari berbagai inovasi teknologi yang lebih kompleks. Teknologi dasar biasanya bersifat fundamental dan memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang. Contohnya adalah komputer. Komputer adalah salah satu contoh teknologi dasar yang telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Komputer memiliki komponen-komponen dasar seperti CPU dan RAM yang menjadi fondasi bagi pengembangan teknologi informasi lebih lanjut seperti jaringan komputer. Berikutnya itu teknologi lanjutan. Teknologi lanjutan merujuk pada perkembangan teknologi yang canggih dan inovatif yang memberikan solusi baru atau meningkatkan kinerja teknologi yang sudah ada. Yang selanjutnya, klasifikasi teknologi berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teknologi digital. Teknologi digital merujuk pada penggunaan teknologi yang menggunakan sinyal digital untuk mentransmisikan dan menyimpan data. Contohnya yaitu smartphone. Smartphone adalah perangkat yang menggabungkan berbagai teknologi digital seperti kamera, internet, dan aplikasi dalam satu perangkat genggam. Yang kedua yaitu teknologi biologi. Teknologi biologi adalah penerapan ilmu biologi dalam pengembangan teknologi untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kehidupan manusia. Yang ketiga, teknologi fisik. Teknologi fisik adalah teknologi yang berkaitan dengan pengembangan perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan dalam sistem komputer atau perangkat elektronik. Contohnya memori RAM. Memori RAM juga termasuk dalam kategori teknologi fisik, di mana RAM digunakan untuk menyampaikan dalam komputer. Kita masuk dalam materi yang terakhir, yaitu tingkatan. Berbicara tentang tingkatan teknologi, tentu itu adalah ukuran kemampuan dan keunggulan atau kecanggihan teknologi itu sendiri. Bagaimana kualitas tenaga kerjanya dan banyak hal-hal yang di dalamnya termuat kecanggihan itu sendiri. Tingkatan teknologi ada 3. Yang pertama, tingkat teknologi dasar. Teknologi ini biasanya merujuk pada teknologi sederhana yang umumnya ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Namanya saja tingkat teknologi dasar, tentu kita sering menemuinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknologi ini bersifat sederhana dan biasanya dilakukan di negara berkembang untuk membantu perekonomian atau melaksanakan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, tingkat teknologi menengah. Teknologi ini lebih kompleks daripada yang mendasar, tetapi belum mencapai tingkat tinggi dan mengutamakan pada proses pematangan teknologi. Jadi teknologi menengah ini berada di tengah, tidak lebih kompleks, tetapi tidak lebih kompleks daripada teknologi yang canggih, tapi dia lebih kompleks dari teknologi dasar. Dan yang ketiga adalah tingkat teknologi tinggi, teknologi yang canggih. Namanya saja teknologi canggih. Tentu di dalamnya teknologi ini yang sangat kompleks dan terus mengalami inovasi baru, mengutamakan teknologi dengan presisi tinggi. Adapun sifat-sifat dalam teknologi tinggi ini yaitu didukung fasilitas riset dan pengembangan. Jadi dalam pembuatan atau dalam teknologi canggih ini
tentu dalam perancangannya tidak langsung terancam begitu saja, tetapi membutuhkan waktu yang lama dan dibutuhkan fasilitasi riset dan pengembangan. Yang selanjutnya membutuhkan biaya perawatan yang tinggi. Yang selanjutnya keterampilan operator yang tinggi. Dan jenis teknologi ini dikembangkan dari hasil penerapan ilmu pengetahuan terbaru. Contohnya saja adalah senjata nuklir. Kita melihat bahwa senjata nuklir itu tidak semata-mata dibuat dengan begitu saja, tetapi dibutuhkan waktu yang sangat lama ilmiah, sehingga dalam teknologi tinggi ini tidak sembarangan untuk menggunakannya, tetapi harus mengutamakan teknologi ini dengan presisi yang tinggi. Sekian presentasi untuk kami. Mohon maaf atas kekurangan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan shalom.